saya Ratu Kela Apras. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa rakyat untuk adalah kepentingan bersama. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintah rakyat. Maknanya, dalam sebuah demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh kodifikasi demokrasi. Demokrasi formal menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material, demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan, demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Berdasarkan ideologi. Demokrasi konstitusi atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme, komunisme, dasar teori komunisme modern. C. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menemukan kebijaksanaan umum negara-negara. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Yang kedua, menjamin keterselenggaraan perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Terima kasih. Saya Fikri Ardiansyah akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu ada 6. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. 6. Menjamin tegaknya keadilan. Penerapan demokrasi Indonesia. Menurut Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi 2006 193 sampai 205, mengutamakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggara keanekaragaman RI harus taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan demokrasi Indonesia. 1. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau illegal justice, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan non formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, illegal security, bukan demokrasi yang memberikan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum. Terakhir, legal interest seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. Di sini saya akan menjelaskan untuk mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis
demokratis. Untuk menjalankan kehidupan demokratis, setiap warga negara bisa mulai dengan cara mengambil beberapa prinsip. Berikut ini beberapa perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi dan kehidupan sehari-hari. 1. Membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. 2. Membiasakan diri bertindak demokrasi dalam segala hal. 3. Membiasakan diri menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. 4. Membiasakan diri mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu, siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Selanjutnya, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut politik demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Para pembuat kebijakan memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh, ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Teman Pade Rapi dari IPS 1, saya akan menjelaskan distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapat rendah. Akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung. Ini tersebut dilakukan negara tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah, maka kebijakan dibuat pemerintah kecenderungannya akan sewenang-wenang. Artinya kebijakan tersebut tidak sesuai dengan aspirasi warga negara. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksanakan, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dan saya akan menjelaskan satu lagi, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berkumpul. 4 kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin keberadaannya oleh negara, akan tetapi dalam pelaksanaannya meski bertanggung jawab. Artinya kebebasan yang dimiliki oleh setiap warga negara tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Dengan kata lain, kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang tidak tak terbatas, yaitu kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki lain.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.